Seorang pria muda dengan t-shirt tipis dan celana pendek kargo berjalan di jalur pendakian yang sudah lama. Ini adalah jalan setapak yang telah dia lalui ratusan kali sebelumnya, dan sejauh yang dia tahu dia akan mendapatkan kesempatan untuk berjalan beberapa ratus kali lagi. Ini adalah jalan yang mulus dan rata memotong hutan lebat di pinggir kota, dengan banyak bangku bagus dan beberapa tempat sampah untuk berjalan kaki dengan anjing di sepanjang jalan. Ini punya semua kenyamanan yang bisa diminta oleh pejalan kaki biasa. Itu aman, akrab. Dia tidak tahu mengapa, tapi pemuda itu merasa mungkin hari ini adalah waktu untuk perubahan. Mungkin alam bawah sadarnya ingin menghindari kemonotonan, atau fakta bahwa dia membaca artikel beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana memvariasikan rutemu adalah cara terbaik untuk menghindari penculikan. Apapun alasannya, dia berhenti sejenak untuk menarik kaos kakinya, meneguk dari botol airnya dan menjelajah ke pusat hutan. Siapa yang bisa menyalahkannya? Kita semua terkadang membutuhkan perubahan, dan sepertinya pemuda malang ini tidak tahu apa yang akan ada untuknya di sana. Sepatu bootnya berderak di semak-semak, benda-benda kecil meluncur keluar dari antara dedaunan dan ranting kering. Dia selalu bertemu orang lain di jalurnya yang biasa, yang baik. Tentu saja, dia tidak berkeberatan sedikit bersosialisasi saat berjalan. Tapi ada sesuatu yang aneh yang menghibur tentang kesepian sejati yang dapat kamu temukan di hutan. Ini hanya alam dan kamu kenal dengan baik. Tidak ada layar, tidak ada keyboard, tidak ada email, teks, DM, atau kewajiban. Itu alami, cara yang seharusnya. Pemuda itu memejamkan mata sejenak dan menarik nafas dalam-dalam hanya untuk menikmatinya. Udara musim semi yang bersih dan indah itu, kesenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sesuatu di kejauhan, bahkan lebih dalam di hutan daripada sebelumnya. Itu besar dan putih cemerlang, sebuah struktur. Aneh sekali, pikirnya. Tidak ada jalan menuju ini. Apapun itu, bagaimana itu bisa dibangun dan mengapa? Apakah itu salah satu obelisk aneh yang muncul di gurun beberapa tahun sebelumnya yang dia lihat di berita? Ini adalah misteri kecil yang paling menarik yang dia alami dalam beberapa saat, dan sepertinya tidak ada yang memunculkan tanda bahaya. Apa salahnya pergi sedikit lebih dalam untuk memeriksanya? Pertanyaan itu pasti akan tetap bersamanya jika dia tidak pernah tahu. Saat dia mendekat, dia memperhatikan bahwa itu adalah kubus besar yang terbuat dari plastik mengkilap yang aneh. Tidak ada celah atau paku keling, tidak ada tanda-tanda nyata bagaimana kubus dibangun sama sekali. Satu-satunya hal yang membedakan salah satu sisinya adalah pintu logam di salah satu mukanya. Dia mengitari kubus beberapa kali hanya untuk melihat apakah dia kelewatan sesuatu. Tidak ada yang benar-benar tampak luar biasa selain keberadaan kubus itu sendiri. Dia melihat dari balik baunya sebelum mendekati pintu. Tidak ada kamera, tidak ada yang menunggu di semak-semak untuk menangkapnya. Setidaknya belum. Dia melangkah maju, bernafas gelisah dan membuka pintu depan. Ini adalah gerakan yang lambat dan hati-hati. Lagi pula dia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam. Untuk semua yang dia tahu, seluruh kubus bisa disiapkan untuk meledak dengan pembukaan pintu depan menjadi mekanisme aktivasi. Tapi tidak, yang paling mengejutkannya adalah betapa anehnya bagian dalamnya. Dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter dan menyorotkannya ke dalam. Ini hanya kamar kosong, persis seperti yang kamu perkirakan dari orang yang paling tidak imajinatif di dunia untuk bagian yang ada di dalam kubus plastik besar di hutan. Namun dua hal kecil yang aneh menarik perhatiannya. Dua pintu di dinding belakang kubus yang bersebelahan, sebuah pintu di setiap dinding. Itu tidak mungkin benar. Meragukan ingatannya sendiri, pemuda itu melangkah keluar dan mengelilingi kubus itu lagi. Tidak ada tempat di dinding belakang kubus, jadi pintu di dalamnya tidak akan mengarah kemana-mana. Mungkin ini semacam proyek konstruksi yang belum selesai, pikirnya. Dia telah membaca semua tentang kehidupan modular dan rumah mungil. Mungkin rencananya hanyalah memotong dua pintu tambahan itu di kemudian hari dan memasangnya di jendela atap. Orang-orang tinggal di kontainer pengiriman yang dipasang belakangan ini. Hal-hal aneh pasti terjadi. Tetap saja ada lagi rasa ingin tahu yang sama yang membawanya ke sini. Meskipun dia tahu secara logis dua pintu di dalam kubus tidak akan mengarah kemana-mana, dia tahu bahwa jika dia pergi tanpa mencobanya sendiri, itu akan melekat padanya. Dia hanya pria seperti itu. Pertanyaan yang tak terjawab membebani dirinya seperti jangkar kapal yang diikatkan di lehernya. Selalu lebih baik untuk hanya tahu. Dia menjelajah di dalam kubus lagi, diterangi sekali lagi oleh senter ponselnya, dan mencoba pintu di sebelah kiri. Meskipun dia tahu itu mestinya jalan buntu, dia masih melakukannya dengan gentar yang sama seperti sebelumnya. Seperti mungkin ada sesuatu yang menunggu di belakangnya. Sesuatu dengan mata besar dan bahkan gigi yang lebih besar. Dia akan merasa sangat bodoh karena mengkhawatirkan hal ini ketika dia melihat dinding di sisi lain. Tapi bukan itu yang dia lihat. Fakta yang sangat mengejutkannya. Pintu terbuka ke bagian dalam yang tampak seperti kubus yang identik. Dia sangat terkejut dengan ketidakmungkinan itu sehingga dia mundur. Pintunya berayun kembali ke tempatnya. Tidak, pikirnya. Itu tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya dan menggosok matanya. Itu pasti tipuan atau ilusi. Tidak mungkin pintu ini bisa mengarah kemanapun.
Dia melangkah maju dan dengan sangat hati-hati membuka pintu lagi. Tidak ada yang berubah, masih ada ruangan yang sama dengan ruangan tempat dia berdiri menunggunya di balik pintu. Mungkin itu proyeksi atau cermin atau semacam teknologi AR canggih yang sedang bereksperimen di hutan. Pemuda itu maju, tangannya menyelinap di ambang pintu ke kamar baru. Itu nyata, ini adalah ruang yang sebenarnya di luar ambang pintu. Bahkan ada 2 pintu lagi di dinding seberang. Apa yang sedang terjadi? Ingin memastikan dia tidak menjadi gila, dia meninggalkan kubus sekali lagi dan memeriksa dinding belakang. Dia merapakkan tangannya di atasnya. Plastik halus, tidak ada lapisan, tidak ada trik, tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada penjelasan untuk apa yang terjadi di sana. Dia menemukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Pengecualian terhadap hukum fisika seperti yang kita kenal, sebuah anomali pada ruang. Hal yang masuk akal untuk dilakukan adalah pergi detik itu, mencari tempat dengan layanan seluler dan menelpon orang lain untuk datang memeriksanya. Jika itu masalahnya, maka segalanya akan berakhir sangat berbeda bagi pemuda ini. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menjadi pionir. Jika ada pintu lain di luar pintu yang menuju ke ruang yang mustahil, kemana itu menuju? Apakah ada rahasia yang lebih luar biasa yang menunggu untuk ditemukan? Dia tidak ingin hanya menjadi orang yang menelpon tentang penemuan awal sementara orang lain mengambil alih dan melakukan bagian yang menarik. Kemungkinannya adalah jika dia menelpon tentang hal ini, sebuah bagian pemerintah yang samar akan datang dan mengambil alih masalah ini. Dia tidak akan pernah tahu rahasia yang sebenarnya, itu akan mengganggunya selama sisa hidupnya. Dan dia tidak bisa begitu kan? Dipandu lagi oleh senter ponselnya, dia memasuki kubus. Setelah memeriksa bahwa pintu di sebelah kanan mengarah ke ruangan yang baru yang persis sama, dia membuka pintu kiri sekali lagi dan masuk, membiarkannya menutup di belakangnya. Dia melihat sekeliling ruangan ini benar-benar identik sampai ke detail terkecil. Tidak ada retak atau noda yang keluar dari tempatnya. Dia mendekati pintu dan melihat kebaliknya, persis seperti yang dia prediksi, dan pada tingkat tertentu berharap ada kamar yang lebih identik di sisi lain. Ada yang melanggar hukum fisika dan kemudian ada yang menjatuhkan bom nuklir pada mereka. Semuanya mulai masuk ke kepalanya. Saat dia melewati setiap pintu, satu-satunya hal yang tampaknya berubah adalah penempatan pintu di dinding. Tampaknya sedikit membingungkan pada awalnya, seperti ruangan diputar dari bawah, tapi dia segera terbiasa. Aneh, masuk ke serangkaian ruangan yang identik tidak secara abstrak meneriakan menarik, tapi ketika kamu tahu kamar-kamar itu tidak mungkin, itu menambah lapisan intrik tertentu pada prosesnya. Akhirnya dia menemukan sesuatu yang aneh. Setelah sekian lama, pada dasarnya melihat ruangan yang sama berulang padanya, dia siap untuk memperhatikan bahkan perbedaan terkecil. Saat dia memindai lantai dengan senter ponselnya, dia melihat cetakan sepatu put di tanah. Itu terlihat beberapa ukuran lebih besar dari miliknya dengan pola tapak yang sama sekali berbeda. Pikiran itu muncul di benaknya dengan campuran emosi yang sulit. Dia bukan satu-satunya yang pernah di sini, dan mungkin dia bahkan tidak sendirian di sini. Dia tidak pernah menjadi tipe orang yang curiga. Dia suka melihat kebaikan pada setiap orang dan menganggap orang itu pada dasarnya baik. Tapi sesuatu tentang pengetahuan bahwa orang lain bisa berada di sini dipenuhi dengan semburan ketakutan yang membekukan. Ketakutan yang begitu besar bahkan mengalahkan rasa penasarannya. Dia tahu pada tingkat tertentu bahwa dia harus pergi sekarang atau sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dia berbalik dan tiba-tiba dia sadar. Dia tidak ingat yang mana dari 3 pintu di ruangan yang dia masuki. Bahkan dia melaju melalui begitu banyak ruangan. Untuk sampai ke sini dia tidak ingat pintu mana yang dia lewati di salah satu dari mereka. Rasa takut yang dingin dan berdenyut segera memanas menjadi kepanikan. Dia mencoba mengatur nafasnya. Dia perlu mendekati situasi ini secara logis. Tapi bagaimana kamu menerapkan logika untuk situasi yang benar-benar di luar itu? Dia memilih pintu setelah sesi intens ini mini-minimo dan berkomitmen menuju ke ruangan yang sama, dan kemudian yang lain, dan kemudian yang lain, dan kemudian yang lain. Dia memeriksa ponselnya, satu-satunya sumber cahayanya, dan merasakan lonjakan kepanikan lagi ketika dia menyadari betapa rendahnya baterainya. Siapa yang tahu seberapa cepat lampu flash menghabiskan daya, tapi tanpa itu kegelapan total. Dia tidak akan punya jalan keluar. Dia harus keluar sebelum baterainya habis atau dia tidak akan pernah keluar sama sekali. Semakin cepat dia melewati pintu secara acak dengan keyakinan bahwa siapapun yang berjalan cukup lama akan berakhir di suatu tempat. Dia mencari perubahan, tanda-tanda keselamatan apapun. Dia menemukan sangat melegakan bahwa beberapa pintu memiliki titik-titik merah kecil yang ditandai di sebelahnya di pintu dengan spidol permanen. Siapapun yang ada di sini sebelumnya mungkin menyelamatkannya sekarang. Relief itu punya air dingin yang disiramkan ke atasnya oleh catatan lain lewat beberapa kamar. Seseorang telah menulis dengan acak, ini adalah neraka, di dinding dengan warna merah, kecuali kali ini bukan pena yang meninggalkan tanda. Di bagian bawah dinding dia bisa melihat beberapa potongan kuku berdarah ada di genangan air coklat kering. Apakah mereka sudah keluar? Siapapun mereka? Atau kerangka mereka membusuk di salah satu ruangan ini? Pada titik ini pemuda itu sangat ketakutan. Belum pernah kematian tampak seperti kehadiran yang nyata, dan bukan kematian yang cepat, tapi kelaparan dan dehidrasi. 2
adalah cara yang paling mengerikan untuk dijalani. Dia bisa merasakan air mata panas mengalir di pipinya. Dia bangkit mencoba menahan isak tangisnya sebelum mereka dapat menghancurkan tubuhnya. Dia harus terus bergerak. Kamar selanjutnya, kamar selanjutnya, kamar selanjutnya, kamar selanjutnya, kamar selanjutnya. Dengan masing-masing harapan menyusut dan keputusasaan tumbuh. Tidak ada cahaya, tidak ada perkembangan. Hal yang sama berulang-ulang. Tak henti-hentinya, pada titik tertentu dia perlu berhenti dan mengatur nafas. Dia bernafas terengah-engah, paru-parunya terbakar. Dia tidak kemana-mana dengan kecepatan yang mengesankan. Hanya ketika dia berhasil memperlambat detak jantungnya dan menenangkan nafasnya, dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya di ruangan itu. Nafas mereka bahkan lebih tegang dan tersengal-sengal daripada nafasnya. Dia berbalik perlahan, hampir lumpuh karena ketakutan, dan mengubah senter ponselnya yang memudar ke sudut ruangan. Ada sosok yang berdiri di sudut ruangan. Itu adalah seseorang, tapi bukan tipe orang yang ingin kamu temui. Dia kotor dan kurus dengan mata yang dalam dan liar, ujung jarinya yang rusak, kuku patah berkulit merah, giginya yang tampak panjang berkat gusi yang tersembunyi saling bergesekan. Saya tidak berpikir kau akan menemukan saya, katanya dengan suara rengekan berderak. Apakah kamu datang untuk membantuku? Pemuda itu tidak tahu harus berkata apa. Dia terbungkus dalam campuran rasa kasihan dan teror untuk manusia menyedihkan di hadapannya. Sudah berapa lama dia berada di sini? Hanya duduk dalam kegelapan sendirian? Pikiran itu membuatnya muak. Maaf, kata pemuda itu tanpa berpikir. Aku juga tersesat. Orang asing itu menangis terseduh-seduh. Tidak, aku minta maaf, kata orang asing itu. Aku hanya sangat lapar. Sebelum pemuda itu bisa mengatakan sepatah kata pun, orang asing itu sudah ada padanya. Itu memiliki kekuatan kegilaan yang putus asa. Tangannya yang kurus dan berlumuran darah mengalungi leher pria itu. Serangannya begitu tiba-tiba, begitu mengejutkan, begitu brutal. Dia berteriak dan menjatuhkan ponselnya, itu jatuh ke tanah dan hancur. Kengerian yang terjadi selanjutnya semua terjadi dalam kegelapan. Pria muda itu berteriak, tapi tidak seorang pun yang tertarik untuk membantu dapat mendengarnya. Terjebak akan melakukan hal-hal aneh pada seseorang, tapi kamu tidak perlu memberitahu siapapun yang terperangkap di SCP-167 itu. Juga dikenal sebagai labirin tanpa batas, anomali ini adalah mimpi buruk mutlak bagi siapapun yang menderita klaustrofobia, ketakutan akan ruang tertutup, yang tidak berarti itu seharusnya tidak menakutkan bagi hampir semua orang. Anomali tidak terlihat mencolok bagi pengamat biasa, mungkin sebuah karya seni avant-garde atau kamar mandi umum yang sangat tidak ramah. Itu adalah kubus berukuran 10 meter di sekelilingnya, terbuat dari polimer plastik putih mengkilap, dengan pintu logam besar yang ditempelkan di bagian depan. Pada tampak depan itu tampaknya tidak menunjukkan kualitas spasial anomali, dengan ruang dalam memiliki dimensi internal yang konsisten dengan luar. 2 dari 3 dinding yang tersisa di ruangan itu menampilkan sepasang pintu logam yang identik. Meskipun secara logis mengarah kembali keluar kubus, kedua pintu ini malah membuka ke kamar yang identik, yang masing-masing juga memiliki 2 pintu. Ini berlanjut sejauh yang kami ketahui untuk selama-lamanya. Studi menunjukkan bahwa anomali ini telah dieksplorasi secara ekstensif oleh orang-orang di masa lalu karena banyaknya jumlah tanda dan item yang tidak biasa dari sejumlah periode waktu yang tertinggal di dalam patung agama sekitar 500 sebelum Masehi, beberapa peti harta karun sekitar tahun 1500 Masehi, dan bahkan beberapa SCP. Untuk spesifiknya yang sayangnya saya tidak berhak untuk membaginya di sini. Kompleksitas labirin bukan satu-satunya hal yang menciptakan risiko tersesat di dalamnya. Semua tanda menunjukkan anomali yang memiliki geometri non-Euclidean. Beberapa penelitian dikirim ke SCP-167 masing-masing terikat pada tali penyelamat untuk mencegah mereka tersesat. Menemukan bahwa pengalaman mereka mencapai titik yang sama, melibatkan melewati sejumlah ruangan yang sangat berbeda. Saat ini tidak diketahui apa yang menyebabkan distorsi spasial ini. Peneliti organisasi sangat ingin tahu tentang koneksi potensial ke SCP-184, sebuah objek yang juga dikenal sebagai arsitek, yang menyebabkan distorsi spasial yang mencolok di dalam bangunan tempat itu ditempatkan. Uji silang antara dua anomali saat ini menunggu persetujuan dari Dewan O5. Karena anomali tampak secara umum biasa, seorang peneliti bahkan menggunakan 167 sebagai ruang penyimpanan sementara untuk anomali beresiko rendah. Namun hanya karena anomali tampak biasa tidak berarti kecelakaan yang mengerikan tidak dapat terjadi jika tindakan pencegahan keselamatan yang tepat tidak diikuti. Catatan berikut pada file dari peneliti utama Dr. Klein menggambarkan satu insiden penting dari sebuah tragedi sebagai akibat dari prosedur keselamatan yang longgar. Seperti yang Anda ketahui, peneliti senior organisasi SCP direkam memasuki SCP-167 beberapa hari yang lalu tanpa tali penyelamat yang diperlukan, dan dia belum kembali. Nasib terakhirnya tidak diketahui, tapi tim pencari tidak menemukan apapun. Biarkan ini menjadi pengingat bagi Anda semua, betapa mudahnya tersesat di sana jika Anda tidak menggunakan beberapa metode untuk menandai jalan Anda. Jika saya menemukan bahwa peneliti lain telah melanggar peraturan keselamatan dan masuk tanpa tali penyelamat, tidak peduli seberapa jauh mereka berniat untuk pergi, mereka akan menemukan diri mereka dipindahkan ke fasilitas lain untuk peneliti SCP
SCP tingkat Keter, di mana mereka seharusnya memiliki motivasi yang cukup untuk belajar mengikuti peraturan keselamatan dengan cukup cepat. Tertanda Dr. Klein. Karena kurangnya kepekaan dari sifat statis SCP-167 telah diberikan tingkat objek aman. Itu telah dikeluarkan dari hutan dan ditahan di ruang yang digembok di dalam riset Komando 6. Dan siapapun yang ingin melakukan eksplorasi di bagian dalam anomali harus mendapatkan izin dari anggota terkait dengan izin tingkat 3 atau lebih tinggi. Dan ingat, kemanapun kamu pergi, entah itu ke hutan lokal atau ke bus anomali, kamu sedang menuju bencana jika kamu tidak merencanakan bagaimana kamu akan kembali. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-1051, ruang angkasa Nevada untuk lokasi anomali lain yang akan membuatmu melakukan apa saja untuk menghindari terjebak. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.